Mau selamat di kampungnya orang, pegang mami kini 4, kata Rasulullah. Absus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, hadirkan kebaikan dimanapun engkau berada. Karena banyak di antara kita Bapak Ibu mohon maaf. Ya. Kalau mungkin kita merasa orang kaya, paling tinggi ilmu tak, kedudukan tak tinggi. Karena mungkin ada sifat sombong sedikit, kita masuk di kampungnya orang, kita tonjolkan itu. Sifat kesombongan tak, sifat orang kaya tak, sifat tingginya pangkat tak, tidak bisa begitu. Karena ketika engkau hadir di tengah-tengah masyarakat yang baru kamu datangi, pasti orang akan benci kita kalau kita merasa lebih baik, merasa pintar, merasa kaya daripada orang lain. Itulah pesannya Rasulullah. Dimanapun engkau berada, hadirkan kedamaian supaya orang senang dengan kita. Contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh begini. Mungkin di tempat ini ada Pak RW, ya kan? Pak RW tidak hadir di tempat ini karena dia orang baik. Mungkin ada urusan di tempat lain. Lalu kemudian ada di antara kita berkata, di mana ini Pak RW tidak muncul? Karena dia orang baik, tentu kita cari dia. Tapi ketika yang kita cari itu Pak Ibu, mohon maaf orang tidak baik menurut kita kan? Nah, di mana ini Pak RW, kenapa tidak datang? Pasti ada yang di antara kita menjawab, biar ini tidak datang. Nah, tidak baik memang sifatnya itu. Itu adalah gambaran buat kita. Karena kita hidup di atas muka bumi ini adalah seperti orang yang sedang menulis cerita. Semua makhluk hidup namanya manusia. Sejak kita akil balik sampai kemudian kita dipanggil menghadap oleh Allah, kita hanya disuruh oleh Allah menulis cerita di atas kertas. Kita disuruh menulis cerita. Kalau selama hidup tak menulis cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita yang indah, maka ketika mata ini terpejam selama-lamanya, orang yang hidup saat itu akan kembali menceritakan tulisan-tulisan yang telah kita buat. Dia akan berkata, meninggal mi kodong almarhum atau almarhumah. Baiknya mi itu bapak, baiknya mi itu ibu. Karena kita telah menulis cerita-cerita yang indah. Sebaliknya, kalau selama hidup tak telah menulis cerita-cerita yang tidak bagus, maka orang pula akan berkata, biar dia cepat mati. Tidak baik memang sifatnya. Disuruh kerja barangnya masjid, nah janji-janji terus padahal sudah lunas. Coba bayangkan. Banyak di antara kita begitu. Sementara kita tidak paham pesannya Rasulullah. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah. Waladina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Coba bayangkan Bapak Ibu. Kalau pernah berjanji sekecil apapun janji itu bahwa besok Pak saya selesaikan pekerjaan itu, tidak kita tepati, tidak dianggap orang beragama. Coba bayangkan Pak, beratnya itu menjadi pemeluk agama Islam. Yang sampai kita bertopeng, ya kan? Dengan agama atas sementara substansi nilai-nilai Islam kita tidak praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau mau selamat, nah suka ki orang, ke pesannya Rasulullah, tebarkan kedamaian. Siapapun kau berjumpa dengan dia, muliakan dia Bapak Ibu, karena itu adalah pesannya Rasulullah. Tapi kalau kita tidak mengamalkan itu, pasti banyak jengki ke orang. Nah, benci ke orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini, pada malam ketiga Tazkiratul Maut atas berpulang meninggalnya Ananda Muhammad Abrisham bin Harfan, Allah masih mempertemukan kita pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya ceramah Tazkiratul Maut yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Burhan SAG. Kepada beliau dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sallim wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan saya muliakan tentunya seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, muslimin, muslimat. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan nama kita satu persatu, tapi insya Allah kita semua termasuk hamba-hamba yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah yang telah menciptakan kita semua, lalu kemudian Dia jualah yang telah mentakdirkan kepada kita sekalian, sehingga dapatlah kita hadir bersama di tempat ini dalam rangkaian acara bersilaturahim, bermajelis ilmu sekaligus berbagi duka atas berpulangnya ke rahmatullah ananda kita Muhammad Abrizam. Mudah-mudahan sekecil apapun kebaikan yang pernah dikerjakan oleh ananda sewaktu hidup di dunia, insya Allah dilipat gandakan balasannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sekecil apapun kesalahan kehilapan yang pernah dikerjakan oleh ananda sewaktu hidup di dunia, insya Allah dimaafkan pula segala khilaf dan salahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kita yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan keberkahan tercurahkan kepada kita semua, karena sesungguhnya kita yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba Allah, tamu-tamu Allah yang sedang berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku pengikut baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu termasuk umat-umat beliau yang istiqamah, langgeng, terus menerus hidup di atas sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti tatkala seluruh manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, insya Allah kita akan berdiri dalam satu barisan yang sama, yaitu barisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh yang hadir pada malam hari ini adalah hamba-hamba pilihan Allah. Kita ini Bapak Ibu ditakdirkan oleh Allah datang di sini karena Allah telah mempersiapkan kebaikan yang begitu besar, kebaikan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kebaikan yang kita dapatkan pada malam hari ini insya Allah akan memudahkan pula jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya orang-orang yang menghadiri satu majelis ilmu, menghadiri pengajian, ada salah seorang berceramah lalu kemudian sebagiannya mendengarkan ceramah itu, seperti itu pula pesan baginda Rasulullah kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majelis ilmu. Dudukmu walaupun sesaat, walaupun sebentar dalam majelis ilmu. La tamassu kalaman wa la taktubu harfan. Biar kamu tidak memegang pulpen dan menulis satu huruf pun. Khairul laka min itki alfi rakabah. Itu saja lebih baik
daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Satu budak, Pak, kurang lebih 200 juta harganya. Ya. Kalau 1000 budak, berarti 200 miliar. Kalau ada orang kolaka pada malam hari ini berimpak ataupun bersedekah lebih dari 200 miliar, maka kita lebih baik ketimbang mereka. Kenapa kita lebih mulia? Karena kita dikumpulkan Allah di tempat yang baik. Itulah pesannya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu termasuk orang-orang yang senang mendengar. Karena banyak di antara kita Bapak Ibu enggan lagi untuk mendengar karena dia merasa ilmunya sudah tinggi, kedudukannya sudah tinggi, ya kan? Makanya muncul sifat sombong karena enggan lagi untuk mendengar. Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini izinkan saya menyampaikan pesan Rasulullah. Ada pesan Rasulullah melalui sebuah hadis. Ketika Rasulullah 13 tahun berdakwah di kota Mekah, lalu kemudian diperintah oleh Allah untuk berhijrah, meninggalkan kota Mekah masuk ke kota Madinah. Apa pesan Rasulullah kepada para sahabat yang menyertai perjalanan beliau? Ketika Rasulullah beserta para sahabatnya hendak memasuki pintu gerbang kota Madinah, Rasulullah berpesan kepada sahabatnya, "Ya ayuhan nas, hei manusia, absus salam, tebarkan salam, wa'at'imut ta'amah, hendaknya engkau senang memberi makan, ya. Wasilul arham, dan hubungkan tali silaturahim, wasallu wan nasu niyam, dan engkau bangun di sepertiga malam yang terakhir untuk sholat ketika mereka lagi tidur." Kenapa 4 pesan ini Bapak Ibu disampaikan baginda Rasulullah kepada para sahabatnya? Seakan-akan Rasulullah berkata begini, "Hei sahabatku, kita ini adalah pendatang dari kota Mekah, mau masuk di kota Madinah. Dan sebagai pendatang tentu tidak tahu seperti apa budaya, karakter dan kebiasaan masyarakat kota Madinah. Kalau mau selama di Madinah, mau selama di kampungnya orang, pegang mami kini 4," kata Rasulullah. "Absus salam, tebarkan salam, tebarkan kedamaian, hadirkan kebaikan dimanapun engkau berada." Karena banyak di antara kita Bapak Ibu mohon maaf, ya, kalau mungkin kita merasa orang kaya, paling tinggi ilmu tak, kedudukan tak tinggi, karena mungkin ada sifat sombong sedikit, kita masuk di kampungnya orang, kita tonjolkan itu. Sifat kesombongan tak, sifat orang kaya tak, sifat tingginya pangkat, tidak bisa begitu. Karena ketika engkau hadir di tengah-tengah masyarakat yang baru kamu datangi, pasti orang akan benci kita kalau kita merasa lebih baik, merasa pintar, merasa kaya daripada orang lain. Itulah pesannya Rasulullah. Dimanapun engkau berada, hadirkan kedamaian supaya orang senang dengan kita. Contoh Bapak Ibu, saya kasih contoh begini. Mungkin di tempat ini ada Pak RW, ya kan? Pak RW tidak hadir di tempat ini karena dia orang baik. Mungkin ada urusan di tempat lain. Lalu kemudian ada di antara kita berkata, "Di mana ini Pak RW tidak muncul?" Karena dia orang baik, tentu kita cari dia. Tapi ketika yang kita cari itu Pak Ibu, mohon maaf orang tidak baik menurut kita kan. Nah, di mana ini Pak RW, kenapa tidak datang? Pasti ada yang di antara kita menjawab, biar tidak datang. Nah, tidak baik memang sifatnya itu. Itu adalah gambaran buat kita. Karena kita hidup di atas muka bumi ini adalah seperti orang yang sedang menulis cerita. Semua makhluk hidup namanya manusia. Sejak kita akil balik sampai kemudian kita dipanggil menghadap oleh Allah, kita hanya disuruh oleh Allah menulis cerita di atas kertas. Kita disuruh menulis cerita. Kalau selama hidup tak menulis cerita-cerita yang bagus, cerita-cerita yang indah, maka ketika mata ini terpejam selama-lamanya, orang yang hidup saat itu akan kembali menceritakan tulisan-tulisan yang telah kita buat. Dia akan berkata, meninggal mi kodong almarhum atau almarhumah. Baiknya mi itu bapak, baiknya mi itu ibu. Karena kita telah menulis cerita-cerita yang indah. Sebaliknya, kalau selama hidup tak telah menulis cerita-cerita yang tidak bagus, maka orang pula akan berkata, biar dia cepat mati. Tidak baik memang sifatnya. Disuruh kerja, barangnya masjid, nah janji-janji terus padahal sudah lunas. Coba bayangkan. Banyak di antara kita begitu. Sementara kita tidak paham pesannya Rasulullah. La imana liman la amanata lahu.
tidak ada iman bagi orang yang tidak menjaga amanah, waladina liman ahdalahu, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau pernah berjanji sekecil apapun janji itu bahwa besok Pak saya selesaikan pekerjaan itu, tidak kita tepati, tidak dianggap orang beragama. Coba bayangkan Pak, beratnya itu menjadi pemeluk agama Islam. Yang sampai kita bertopeng, ya kan, dengan agama atas, sementara substansi nilai-nilai Islam kita tidak praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau mau selamat, nah suka ki orang, ke pesannya Rasulullah, tebarkan kedamaian. Siapapun kau berjumpa dengan dia, muliakan dia Bapak Ibu, karena itu adalah pesannya Rasulullah. Tapi kalau kita tidak mengamalkan itu, pasti banyak jengki ke orang. Nah, benci ke orang. Kemudian yang kedua kata Rasulullah, wahai sahabatku, wasilul arham. Ya, hubungkan tali silaturahim. Ini yang berat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang ada di antara kita Bapak Ibu tidak saling menyukai antara satu yang lain. Karena mungkin ada persoalan kecil yang selama ini membuat kita bisa bergesekan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau merasa mikir pale bagus iman kita, bagus amalan saleh kita, apa dia bilang Rasulullah, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga qati arrahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang kita khawatirkan jangan sampai persoalan kecil, persoalan dunia yang ibadah selama ini telah kita perbaiki, lalu kemudian dengan ibadah itu memutuskan tali silaturahim, segala-galanya sirna. Makanya itu Bapak Ibu, jaga hubungan tak terhadap sesama manusia. Karena biar juga bagus Pak, kita sujud kepada Allah, bagus kita punya ibadah sholat, bagus zikirta, bagus ngajita. Kalau hubungan tak terhadap sesama manusia tidak bagus, tidak dianggap juga bagus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada contohnya begini Bapak Ibu. Ada pengurus masjid. Nah, ada seorang pengurus masjid. Tidak ada pengurus masjid ini, mohon maaf ini. Kalau kebetulan kisah ini sama dengan yang kita alami, maka mohon maaf. Ya. Ada pengurus masjid, setiap malam bangun sholat tahajud. Ya. Sholat berjamaah. Habis sholat berjamaah mengaji lagi. Memang tidak pernah ditinggalkan di masjid, karena memang dia orang masjid. Ya kan? Ketika kebiasaannya sepertiga malam yang terakhir Bapak Ibu, setiap jam 3 itu bangun sholat tahajud. Tapi itu masjidnya ada sumur di depan. Setiap malam dia harus keluar dari masjid untuk pergi berwudu. Ya. Pas malam itu, ketika dia mau sholat tahajud pergi berwudu, ada seorang lelaki tua. Ada seorang lelaki tua duduk di atas mulut sumur, memegang kitab. Ada kitab pegang. Ya. Bertanya ini kodong pengurus masjid, siapa kita? Dia bilang ini yang duduk di atas sumur, saya adalah malaikat. Saya bilang, apa tugasmu datang? Saya bilang, saya datang ini untuk memperlihatkan, karena di tanganku ini ada semua catatan nama-nama manusia yang paling bagus namanya dalam pandangan Allah. Semua yang ada di kitab ini sudah ada semua nama-namanya manusia yang paling baik dalam pandangan Allah, bukan paling baik dalam pandangan manusia. Ada yang bilang ini pengurus masjid, coba kita buka. Siapa tuh ada namaku, ya kan? Pertama pada dia buka, wah tidak ada. Tidak ada namanya. Dia bilang, buka lagi, jangan sampai ada lembaran yang terlewatkan. Dia buka lagi yang kedua kalinya, tidak ada lagi namanya, ini pengurus masjid. Pas ketiga kali dibuka lagi tidak ada. Pingsan itu pengurus masjid. Kenapa dia pingsan Bapak Ibu? Dia kecewa, ya kan? Sudah sholat berjamaah, habis berjamaah berzikir baru mengaji, dia bersihkan lagi masjid. Kenapa tidak ada namanya dalam kitab itu sebagai makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah? Padahal semua sunnah Rasul sudah ikuti. Setelah dia sadar Pak, dia tanya itu malaikat, malaikat, kenapa tidak ada namaku di dalam sebagai makhluk yang terbaik dalam pandangan Allah? Dia bilang itu malaikat, sebenarnya saya mau tulis nama tak. Cuman Allah melarang saya. Kenapa bisa Allah melarangmu? Sebenarnya memang sembahyangmu bagus Mi. Ya, kenikmatanmu dalam sholat kamu sendiri yang menikmati. Kenikmatanmu dalam membaca Al-Quran, kamu sendiri yang merasakannya. Kenikmatan dalam berzikir, cuman kamu sendiri yang menikmati bagaimana indahnya dalam berzikir. Satu yang membuat Allah murka sama kamu. Masih kok. Kau tidak peduli dengan orang lain. Kamu hanya monoton beribadah kepada Allah. Sementara tetangga-tetangga yang lain, kamu tidak mau berhubungan dengan mereka. Coba bayangkan Bapak Ibu. Sama dengan yang dialami oleh umatnya Nabi Musa.
500 tahun Pak seorang lelaki itu beribadah. 500 tahun beribadah. Ketika dia merasa sudah cukup lama beribadah kepada Allah, datanglah kepada Nabi Musa. Ya Musa, coba kau tanya Allah. Karena engkau mampu berdialog dengan Allah, coba tanya Allah. Surga apa tempatku? Karena 500 tahun Pak beribadah. Ya. Setelah itu bermunajat Nabi Musa, disampaikan bahwa sampaikan kepada lelaki itu bahwa neraka paling bawah tempatnya. Padahal Pak 500 tahun kita beribadah. Tidak masuk akal Pak, Bapak Ibu. Ya, bukan surga tempat tak. Setelah itu ditanya, Pak, ternyata neraka paling bawah tempat tak. Walaupun 500 tahun kamu beribadah, entahlah kenapa Allah marah dengan kita. Maka dia berdoa kepada Allah. Ya Allah ya Rabb, kalau memang neraka paling bawah tempatku, satu permohonan saya Allah. Tolong kasih besar badanku. Kasih besar badanku supaya ketika saya berdiri di pintu neraka, tidak bisa lagi ada manusia yang masuk ke dalam neraka untuk merasakan sakitnya api neraka. Cukup aku seorang diri. Maka pada saat itu Allah tahu, sudah peduli dia terhadap sesama manusia. Maka disampaikan Musa, sampaikan kepadanya bahwa surga paling tinggi tempatnya. Karena sudah ada hablum minan nasnya Pak. Nah banyak di antara kita begitu Pak. Hanya sembahyangnya bagus, sunnah-sunnah rasulnya bagus, dalam ibadahnya bagus. Tapi ketika dia melihat sesamanya manusia yang mungkin tidak seakidah dengan dia, tidak sama aliran dia, tidak satu mazhab, aina benci. Masih rusak Pak kita punya hati. Karena masih ada kebencian terhadap sesama manusia. Walaupun dia pendosa besar, kafir sekalipun, Allah tidak pernah memberikan SK, surat keputusan kepada kita manusia untuk mampu menilai manusia yang lain sebagai ahli neraka. Tidak ada pahala di situ. Nah, kalau Allah mau Pak, semua manusia cuma satu umat saja. Kalau Allah mau. Tapi kenapa Allah menciptakan perbedaan banyak di antara kita? Supaya apa? Pastabiqul khairat, berlomba-lomba miki semua dalam kebaikan. Yang non Islam juga berlomba-lomba kok sesuai keyakinanmu. Kita juga Islam. Nanti di yaumil akhir Allah tentukan kamu di sini dan kau di situ. Nah sekarang Pak, pintar sekali menilai manusia. Jangankan Islam, sesama Islam saya, nah nilai temannya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita ini Pak tidak punya hak. Silakan kau lakukan apa yang menjadi keyakinanmu. Tapi jangan pernah kau menyalahkan orang lain. Karena tidak ditauki Pak. Mungkin besok Allah kasih hidayah buat dia. Lalu kemudian dia diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jaga silaturahim Bapak Ibu. Yang sampai kasihan persoalan kecil, ya kan? Urusan kecil, baku membeki, tidak ada harapan. Bagus iman, bagus amal saleh, tapi masih ada kebencian terhadap orang, belum bisa. La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Miskalu habbati min khardalin min kibri, orang yang terdapat dalam hatinya sebesar biji sawi sifat sombong. Siapa itu orang sombong kata Rasulullah? Sapahul haqqa wa gamsun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kamu itu orang miskin kok. Kamu itu tidak ada pendidikanmu. Tidak usah bergaul dengan saya. Sombong gitu Pak. Karena kita merendahkan orang lain. Itu pesannya Rasul yang kedua kepada para sahabatnya. Dan tentunya pesan itu sangat bermanfaat kepada kita. Kalau mau kita selamat di kampungnya orang. Ini kampungnya Allah. Kita pendatang kini. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu kapan kita harus kembali kepada Allah. Intinya ketika kita sudah berada pada usia potensial. Umur yang paling diincar malakul maut. Perbaiki memang akidata di situ. Mana itu umur yang paling disuka malakul maut? Umur 60 ke atas. Ada umur 60. Bukan kata saya itu Pak. Itu pesannya Rasulullah. A'maru ummati ma bainas sittina ila sab'ina. Umur umatku itu berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Wa akalluhum man yajusu salik. Amat sedikit yang bisa melampaui 70 tahun. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu bisa melampaui 70 tahun, hanya sebagian kecil di antara kita. Hanya sebagian kecil. Lagi pula Bapak Ibu, kalau sudah tua umur tak baru beribadah, umur 80 90. Wa man nu'ammirhu nunakhisu fil hal. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya, kami ubah kejadiannya seperti anak-anak kembali. Tidak ada yang sempurnanya ibadah apa kalau sudah tua sekali Miki. Makanya dia bilang guru ta Muhammad Yusuf, tidak baik itu kalau terlalu panjang umur tak kita hidup. Tidak bagus. Karena ada dua kemungkinan kita dapat. Kalau bukan kita yang bosan hidup, penjaga tak katanya yang bosan. Bersyukur Ki kalau kita termasuk orang tua yang kaya kan? Iya. Kalau kaya banyak harta yang harus kita tinggalkan, pasti itu generasi tak bagus kena urus. Karena banyak dia harap.
Tapi kalau miskin Miki, susah lagi, berak di tempat, kencing di tempat, punya juga generasi yang tidak beriman dan tidak beradab. Dia bilang ini orang tua terlalu lama dia hidup. Apa kita mengharapkan dari dia kan? Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu ya kan? Kalau di sini alhamdulillah tidak ada. Karena saya lihat Bu wajah ta semua khususnya ibu-ibu luar biasa. Nampak di wajah ta wajah-wajah istri solehah. Bercahaya muka ta kasih. Pengaruh lampu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga Rasulullah, wa'atimut ta'ama. Hendaknya engkau senang memberi makan kepada orang lain. Kita ini pendatang jangki maseke, jangki pelit. Karena biar bagus sembahyang tak, sikir tak, ngaji. Dia bilang Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna. Kamu sekali-sekali tidak akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Kebaikanmu tidak ada apa-apanya sebelum engkau menafkahkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Sedikit mau saja, jangan banyak. Sedikit saja. Karena kalau kita bicara Bapak Ibu, siapa yang paling mulia di antara kita manusia? Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi yang mulia pada malam hari ini, di tempat ini, keluarganya almarhumah Ananda. Iya. Dia paling mulia itu keluarganya. Kenapa ini keluarganya almarhum mulia? Karena dia telah memuliakan tamu. Mana buktinya? Nah, ini ada minuman, ada snack, ya kan? Itu tandanya Bapak Ibu, mereka telah melakukan salah satu sunnah Rasulullah. Itulah sebabnya Rasulullah selalu berpesan kepada menantunya, kepada sahabatnya, bahkan kepada sepupu sekalinya Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, man at'ama musliman bitayyib bin nafsi. Hei Ali, barang siapa Ali yang memberi makan orang Islam dengan ikhlas, kataballahu lahu alfa alfi hasanah, akan dicatatkan 1 juta kebaikan untuknya. Wa mahanu alfa alfi sayiat, dihapuskan 1 juta dosa-dosanya. Wa rafalahu alfa darajat, dan diangkat 1000 kali derajatnya. Kalau kita senang memberi makan dan minum kepada orang lain. Berbeda itu Pak Ibu. Berbeda orang yang dermawan dengan orang yang bahil. Orang maseke, orang pelit. Berbeda. Ya. Biar bagus sembahyang Pak Ibu, belum tentu tetangga sebelah dan mau doakan kita. Belum tentu. Belum tentu. Bagus lagi ngaji ta, rajin ke bersikir. Belum tentu dia doakan kita. Tapi ketika kita termasuk orang yang dermawan, hadirlah kita di tengah-tengah mereka. Tatkala mereka butuh bantuan tak, insya Allah akan keluar dari lisan mereka doa-doa terbaik buat kita. Karena apa? Ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi kalau mau bermanfaat, kasih sesuatu kepada orang lain. Asal jangan setiap hari juga kita minta terus, ya kan? Minta terus sesuatu. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau mau selamat di kampungnya orang. Bahkan Bapak Ibu, ancaman dari Allah, kalau selama hidup tak Allah memberikan kelonggaran rezeki dari kita, lalu kemudian selama hidup tak enggan untuk berbagi, besok lusa kalau roh ini mau keluar, tubuh ini mau berpisah dengan nyawa kita, engkau akan menyesal. Surah Al-Munafiqun ayat 10. Rabbi laula ahartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, seandainya kau mau tunda kematianku barang sesaat saja, ya Allah tunda dulu, jangan kau cabut nyawaku ya Allah. Kenapa setiap orang ketika mau dicabut nyawanya dia minta ditunda, jangan dulu mati. Pak as-sadaqah, maukah dulu bersedekah? Wa akun minas sholihin, agar aku termasuk orang yang saleh. Karena sesungguhnya pahala-pahala amalan-amalan yang terbaik bagi orang yang hidup saat ini adalah ketika kita hadir memberikan kebaikan kepada orang lain. Itu pesannya Bapak Ibu Rasulullah buat kita umatnya. Kemudian yang terakhir, wasallu wan nasu niyam. Hendaknya engkau bangun ketika seluruh manusia terlelap dalam tidurnya. 3 Bapak Ibu, hubungan tak terhadap sesama manusia kita sudah penuhi. 1, kita menebarkan kedamaian. Berjumpa lagi, assalamualaikum. Yang kedua, silaturahim tak bagus. Ketiga, kasih makan orang atau minum kepada orang lain. Giliran yang terakhir, hubungan tak kepada Allah. Bangun ki, ketika orang lagi tidur, kau bangun, angkat tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak jarang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Karena memang setengah mati ki bangun, ya kan? Makanya itu saya Bapak Ibu mohon maaf, saya pribadi kalau saya melihat orang penjudi, pesina,
pemabuk, saya bersyukur kepada Allah. Karena pesannya Imam Al-Ghazali begini. Kalau kita orang tua, yang tua umurnya Pak, ya, yang tua umurnya melihat yang muda, berkata di dalam hati tak, sungguh mulia anak muda itu. Kenapa dia mulia? Kata Imam Al-Ghazali. Karena dia terlambat lahir, berarti sedikit dosa yang dia buat. Nah, yang muda, ketika kita melihat orang tua, lebih tua daripada kita, berkata di dalam hati tak, sungguh mulia bapak ini, sungguh mulia ibu ini. Kenapa dia mulia? Dia terlebih dahulu lahir, berarti banyak kebaikan yang telah dia buat. Makanya kita muliakan dia. Bagi yang muda dan yang tua melihat orang berbuat dosa, berbuat maksiat, apakah itu pas sabu-sabu, penjudi, minuman keras, berkata di dalam hati kita, sungguh mulia mereka. Kenapa kita harus berkata demikian? Karena mereka melakukan kemaksiatan tidak berdasarkan ilmu, tapi kita melakukan kemaksiatan berdasarkan ilmu tak. Artinya apa kata Imam Al-Ghazali? Jangan ada ruang di hati tak untuk menilai orang lain. Orang itu tidak baik. Sekalipun tidak baik dalam pandangan kita, tapi jangan kita berkata dalam hati tak, karena akan kembali penilaian itu kepada diri tak. Itu pesannya Bapak Ibu Imam Al-Ghazali, ya kan? Walaupun itu kita tahu, ya kan? Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dipesan bangun kau salat malam? Karena ada 3 yang Allah tunggu Pak dari kita. Ada 3 yang Allah tunggu dari kita, hambanya. Yang pertama, barang siapa yang berdoa kepada Allah, akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta, akan aku beri. Wa may yastaghfiruni fa'ghfirallahu. Siapa yang mohon ampun, akan aku ampuni. Makanya itu Bapak Ibu, jangan kita menilai orang itu tidak baik. Karena jangan sampai tengah malam dia bangun buang air kecil, kemudian dia berwudu, dia angkat tangannya berdoa kepada Allah. Dia mulia daripada kita. Karena apa? Dia sadari kesalahannya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika 4 amalan ini kita lakukan selama hidup tak, maka ketika roh ini mau berpisah, insya Allah akan datang malaikat kepada kita. Apa dia bilang malaikat? Innallazina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Tidak pernah kemurtad, istiqamah kita, ya kan? Sejak kita balik sampai kemudian kita mau meninggalkan dunia ini, summastaqamu, kita istiqamah dalam keimanan dan beramal saleh. Tatanassalu alaihimul malaikatu, akan turun malaikat kepada kita dan berkata, Allah tahapu, jangan kamu takut mati Pak Ustadz. Pak Imam, jangan kita takut mati. Bendahara masjid, jangan kita takut mati. Kita diingatkan itu Pak. Apapun profesi tak, engkau akan diingatkan oleh malaikat itu. Karena bagus iman tak dan bagus amal saleh tak. Allah tahapu, jangan kamu takut mati. Wala tahsanu, jangan kau bersedih. Jangan bersedih ibu berpisah dengan anak yang masih kecil. Bersedih berpisah dengan suami tak. Ya. Bersedih berpisah dengan orang tua tak yang dalam pemeliharaan tak. Setelah itu kita dihibur dengan cara begitu. Wa abasiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Bergembiralah kamu untuk memperoleh surga yang telah Allah janjikan kepadamu. Itu Pak istimewanya kalau kita jaga 2. Iman dan amal saleh. 2 aja Pak syaratnya. Kalau mau masuk di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. 2 aja syaratnya. Perbaiki iman tak kepada Allah. Perbaiki pula amalan saleh. Amalan saleh itu tidak harus banyak. Ya kan? Yang sampai kita serakah dalam beribadah. Kita goso salat tahajud malam. Setelah tahajud, kita mengaji bersikir. Sambil tunggu masuk waktu subuh. Ketika kita baring-baring, ketiduran nih, jam 8 baru bangun. Sunnah yang kita kejar, wajibnya ketinggalan. Makanya itu Allah tidak suka juga kalau terlalu serakah di dalam beribadah. Jangan sampai kita kejar yang sunnah-sunnah, ternyata yang fardu kita abaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini, Bapak Ibu mohon maaf, hanya menunggu antrian, diantri ke ini. Tidak ada jaminan dari kita yang hadir pada malam hari ini bahwa besok pagi kita masih sanggup menatap matahari akan terbit di ufuk timur. Tidak ada Pak jaminan Bapak Ibu, ya kan? Kalau 3 hari yang lalu mungkin pengurus masjid mengumumkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya kan, diumumkan bahwa telah berpulang ke rahmatullah ananda ini, mungkin besok lusa orang lain mengumumkan. Yang pertama kali mengumumkan itu, itulah yang dipanggil juga. Makanya itu Bapak Ibu perbaiki memang nih ibadat hari ini. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita harus kembali kepada Allah. Hari ini jangan kita menunggu besok. Nah, itu pesannya orang-orang tua kita, para ulama kita. Hari ini adalah hari tak. Ya. Kalau hari ini adalah hari kita,
maka habiskan waktu tak untuk bersikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Besok jangan kita menunggu. Oh, besok bisa perbaiki ibadahku, jangan. Karena besok bukan harita. Yang kemarin juga bukan harita, hanya hari ini hari kita. Jangan sampai sebentar malam kita tidur kan, tidak bangun-bangun mikir. Makanya itu Bapak Ibu, dia berpesan kita punya para ulama begini. Kalau habis kita sholat maghrib, jangan pernah kita lupa membaca 2 ayat terakhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum. Jangan lupa itu. Karena insya Allah panjang umur tak sampai masuk subuh. Tidak mati gitu. Habis maghrib baca itu, 2 ayat terakhir, tidak mati baru masuk subuh. Habis lagi sholat subuh baca lagi itu, tidak mati baru masuk maghrib. Berarti tidak mati ki. Hidup terus ki. Pertanyaannya muncul. Kapan pipale postas baru bisa mati? Kalau kau lupa membaca ayat itu. Kalau kau lupa, mati mau ke itu. Ada yang lupa tadi. Tadi maghrib, baca ke sekarang. Supaya bisa ketemu subuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita Bapak Ibu, kalau besok lusa kita kembali kepada Allah. Insya Allah wafat dalam keadaan husnul hatimah. Itulah harapan terbaik kita. Makanya perbaiki mami iman dan amal saleh. Jangan kita rusak kita punya akidah. Karena biar banyak dosa Pak Ibu, banyak kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Yang penting satu, jangan rusak kita punya tauhid. Insya Allah selamat gitu. Itulah pesannya Allah kepada Rasulullah. Ya ibnu Adam, hai anak Adam, lau ataitani biqulabil ardi hataya, apabila kau menghadap kepadaku dengan membawa dosa sejagat raya, banyak dosa tak selama hidup. Summa lakitani la tusriku bihi syai'an, dan ketika matimu kau tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sebanyak dosamu. Yang penting satu, jangan mapak dua Pak. Jangan mapak dua, biar banyak dosa tak, Allah akan memaafkan kita. Karena itu yang merusak kita punya amalan saleh, karena tauhidnya yang tidak bagus, ya kan? Apalagi tidak lama masuk Ramadan nanti. Akhir Februari mau masuk Ramadan, biasa rame-rame kita ke kuburan ziarah kubur. Dia bawa anaknya, dia bawa cucunya. Ketika sampai di kubur sakit, pulang datanya suaminya, saya bilang memang ibu, jangan kita bawa cucu tak, nanti tegur neneknya, sakit coba lagi. Itu Pak yang merusak kita punya ibadah kepada Allah. Banyak ibadah tapi akidah yang rusak, apa yang terjadi? Nol. Makanya itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2 mau saja kita perbaiki, jaga iman tak, jaga amalan saleh. Insyaallah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nusula, tempat tinggal mereka jannatul firdaus yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Bapak Ibu, dia bilang Rasulullah, kalau meminta ki ibu, meminta ki Pak, jangan yang lain kita minta, jannatul firdaus kita minta. Supaya apa? Kalau Allah sudah kasih, takdirkan kita untuk masuk ke dalam jannatul firdaus, urusan dunia tak berkah, mabarakah Pak. Karena memang Allah sudah persiapkan akhirat di jannatul firdaus, maka urusan dunia mudah kita lakukan. Karena sentralnya tujuan akhir kita adalah sudah ditempatkan dalam jannatul firdaus. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua hadir pada malam hari ini. Besok lusa Bapak Ibu, kalau tiba jadwal kematian teh, insyaallah satu yang kita pegang, bersikir dengan satu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya itu kematian yang dialami oleh setiap manusia tergantung kebiasaan tak. Apa yang menjadi kebiasaan tak, itu juga nanti akan menjadi penutup dari hayat kita. Makanya pada malam hari ini dan hari-hari selanjutnya, kalau kita masih diizinkan oleh Allah hidup, biasakan la ilaha illallah. Biasakan itu supaya apa? Nanti ketika tiba waktunya kita akan kembali, mudah pula kita bersikir dengan kalimat itu. Karena sudah itulah sikir yang tertinggi di sisi Allah, karena sikirnya tubuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada hal-hal yang kurang bagus kita dengar menyinggung perasaan Bapak Ibu, maka sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari diri saya sendiri. Kalau ada paling yang bagus kita dengar 1-2 kalimat bagus, maka sesungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah Tazkiratul Maut yang disampaikan oleh Al-Ustaz. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat bagi kita semua. Selanjutnya
pembacaan doa, kami meminta kesediaan Ustaz untuk memimpin doa bersama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sejenak kita tundukkan hati kita, pikiran kita, seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keberkahan itu menyertai kita semua. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa asmi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah Tuhan Maha Pengampun. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan almarhum ananda kami, ya Allah. Lapangkanlah kuburannya, ya Allah. Terangilah kuburannya, ya Allah. Jadikan pula kuburannya salah satu dari taman-taman surga. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan pula keikhlasan, kesabaran, serta ketabahan kepada kedua orang tua, kerabat yang ditinggalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, Engkaulah Tuhan Maha Pengampun. Ampuni pula dosa-dosa kami yang hadir berkumpul pada malam hari ini, ya Allah. Sekecil apapun dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, kami mohon ampunilah kami, ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami semuanya yang hadir pada malam hari ini, agar kami senantiasa berada di jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang telah Engkau anugerahi kenikmatan, dan bukan jalan yang telah Engkau murkai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan petunjuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami dari cobaan-cobaanmu, jauhkanlah kami dari takdir-takdir burukmu, jauhkanlah kami dari orang-orang yang akan berbuat kejahatan, aniaya, maupun fitnah kepada diri kami, ya Allah. Jauhkan pula kami semua yang hadir pada malam hari ini dari segala macam jenis penyakit, ya Allah. Ya Allah yang Maha Tahu, Engkau Maha Melihat siapa di antara kami yang hadir berkumpul pada malam hari ini yang sedang Engkau uji dengan penyakit. Untuk itu, ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kemuliaan majelis ilmu kami pada malam hari ini, kami meminta dan memohon kepadamu, ya Allah, angkatlah seluruh penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami, ya Allah, agar kami lebih mudah sujud di hadapan-Mu, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin rabbal alamin. Demikianlah rangkaian acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kami mewakili keluarga almarhum mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir mulai pada malam pertama sampai malam ketiga pada malam hari ini. Jika ada kata ucapan yang menyinggung bapak-bapak, ibu-ibu yang kurang bagus, saya memohon maaf. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau jandar jasa cukup bila langsung itu ya langsung Berbagi nasi sama adek. Tadi kita sudah.